Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak bosan kita selalu mengingatkan diri pribadi untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang dicabut kenikmatan demi kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dahulu mereka bisa berjalan, namun sekarang mereka terpapar tidak bisa jalan di rumah sakit sana. Dahulu mereka bisa melihat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ambil penglihatan mereka. Dahulu mereka memiliki penghasilan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sekarang mengambil penghasilan mereka. Dan dahulu mereka bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, mereka bisa belajar, namun sekarang kenikmatan tersebut dicabut dari mereka. Inilah kenikmatan yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita di pertemuan KSA, kajian singkat Arba'in Nawawiyah, dan berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah memasuki hadis yang ke-17 di pertemuan yang ke-19 ini. Hadis yang ke-17 nih hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan oleh para ulama. Di dalam hadis ini ada kaidah besar untuk kita nih yang hidup bermasyarakat. Ada anjuran yang begitu besar ketika kita hidup dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjuran itu adalah agar kita berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya hadirin. Kita diwajibkan berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama makhluk. Kepada tetangga-tetangga kita, kepada orang-orang di rumah kita. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan permisalan sampai pun kepada hewan, itu kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada hewan-hewan tersebut ketika kita mau menyembelih hewan-hewan tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la Shaddad ibn Aus, Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Untuk totalitas dalam segala hal hadirin. Entah itu berbuat baik, ihsan, totalitas ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menjaga hubungan kita dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, berbuat baik itu kadang-kadang menunjukkan sesuatu hal tersebut wajib hadirin. Seperti kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, atau berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Dan kadang-kadang juga berbuat baik sifatnya sunnah.
seperti sedekah sunnah kepada saudara-saudara kita. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berbuat baik ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap amalan-amalan apapun. Ketika kita memiliki perasaan ini nih hadirin, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sudah mencapai derajat ihsan yang betul-betul. Kita mau bermaksiat, kita sadar bahwasannya ada CCTV Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 2 malaikat yang mencatat amalan kebaikan dan amalan keburukan kita. Maka itu insya Allah maksiat itu nggak jadi hadirin. Begitu juga ketika kita mau beribadah kepada Allah, entah itu dengan sholat, entah itu dengan zakat, puasa. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita akan betul-betul totalitas, akan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik untuk diri kita itu dengan cara beragama itu enggak terlalu berlebihan, enggak berlebih-lebihan, dan jangan dikurang-kurangi. Intinya wasat. Intinya gimana kita bisa menyeimbangkan. Iya, jangan terlalu ngoyo, dan ini pun nggak diperkenankan di dalam syariat Islam hadirin. Disebutkan oleh para ulama, ketika kita mau beribadah sampai ketika ngantuk kita paksakan ibadah, ini nggak benar juga. Tarafaq binafsik, maka lemah lembutlah dengan jiwamu. Kita memiliki hak untuk tidur, hak untuk makan, dan yang lainnya. Maka ketika kita sudah seimbang, nggak terlalu berlebih-lebihan dan nggak terlalu bawah, maka ini pun sudah merupakan bentuk ihsannya kita kepada kita. Kecuali mungkin di musim-musim yang mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti 10 terakhir di bulan Ramadan. Silahkanlah, totalitaslah dengan habiskan malam-malam itu dengan beribadah, nggak tidur pun nggak masalah. Karena itu terjadi hanya sesekali dalam setahun hadirin. Begitu juga di 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya hadirin, kita diperintahkan untuk i'tidal ataupun seimbang, nggak terlalu berlebih-lebihan dan nggak kekurangan di dalam melakukan apapun. Inilah mazhabnya para ulama, mazhabnya orang-orang terdahulu. Bahkan berlebih-lebihan di dalam agama ini menjadi penyebab kerusakan, dan syirik itu terjadi karena adanya orang-orang yang berlebih-lebihan hadirin. Syirik terjadi karena adanya sifat orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam memuji orang-orang yang soleh. Maka dari itu nih hadirin, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada diri kita sendiri-sendiri. Dan kita pun diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita, kepada orang-orang rumah kita. Intinya totalitas lah, bagaimana kita menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya, bagaimana kita menjadi suami yang baik bagi istri-istri kita, bagaimana kita menjadi tetangga yang baik bagi para tetangga kita. Ketika kita menjadi atasan, bagaimana kita menjadi dan berbuat baik untuk bawahan-bawahan kita. Karena inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, beliau menyebutkan bahwasannya merupakan perkara yang wajib
berbuat ihsan itu hadirin di setiap perkara. Ketika ada satu kewajiban, maka hendaknya kita melakukan kewajiban tersebut itu betul-betul totalitas sesuai sedikit demi sedikitnya, sesuai inci demi incinya, berusaha semaksimal mungkin. Begitu juga ketika kita mendapatkan ada larangan, kita pun diperintahkan untuk ihsan dengan meninggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kita. Dan ketika kita ditimpa dengan ujian juga hadirin, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan dengan sabar terhadap ujian tersebut, tanpa berkata dengan perkataan yang gak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tanpa marah dan murka terhadap ujian tersebut. Dan begitu juga berbuat ihsan ketika kita berinteraksi dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita betul-betul melaksanakan apa-apa yang wajib, yang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama umat manusia. Karena kita memiliki kewajiban nih hadirin, maka di antara perbuatan ihsannya kita kepada sesama umat manusia melakukan perkara-perkara yang wajib, karena mereka memiliki hak-hak. Kemudian hadirin, yang berkaitan dengan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita ketika kita mau membunuh, entah itu karena kisos atau mungkin karena orang ini melakukan pelanggaran yang besar sehingga mewajibkan untuk didirikannya had ataupun ta'zir. Ketika kita membunuh, maka perbaikilah cara kita membunuh, jangan disiksa. Kata Ibnu Rajab, berbuat baiklah kita kepada dalam hal pembunuh, dalam hal ngebunuh orang-orang yang diperbolehkan untuk dibunuh atau hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh, dengan cara membunuh hewan tersebut dengan cara yang paling mudah dan cara yang paling cepat ruh mereka pergi, tanpa menyiksa hewan-hewan tersebut. Maka dari sini hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada hewan, ini hewan loh hadirin, kita diperintahkan untuk berlemah lembut kepada hewan yang akan kita bunuh, apalagi dengan orang-orang, apalagi dengan kedua orang tua kita. Sudahkah kita berbuat baik kepada mereka? Apalagi kepada guru-guru kita. Sudahkah kita berbuat baik kepada guru-guru kita? Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Jika seandainya ada di antara kita yang ingin membunuh dan menyembelih hewan sembelihan, maka hendaknya dia memperhatikan senjatanya ataupun alat yang dipakai itu udah tajam atau belum ya. Udah benar-benar kalau seandainya sekali tebas, itu binatang ternak yang akan disembelih langsung meninggal atau enggak ya. Ada adab-adab dan etika-etika yang harus diperhatikan, wahai para jagal. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, hendaknya kita menajamkan entah itu pisau kita. Kemudian kita juga enggak menajamkan pisau di depan sembelihan yang lainnya. Kemudian kita menghadapkan hewan sembelihan ke kiblat, kemudian membaca bismillah, kemudian niat bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh para ulama nih hadirin. Maka dalam menyembelih dan membunuh orang-orang yang mungkin dikisos saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi hal-hal yang lebih dari itu. Ketika kita diperintahkan untuk mentakdib ataupun memberikan adab
kepada istri kita atau kepada anak kita, maka berbuat baiklah kepada mereka. Berbuat baiklah kepada orang tua kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lihat juga di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Hal ini menandakan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka perbuatan yang tercangkup dalam perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik apapun, memberi makan, beramar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar, ataupun memerintahkan sholat, memerintahkan hal-hal yang positif, tentunya dengan cara yang baik. Ini semuanya menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan berbuat baik ini merupakan hal yang diminta kemanapun. Bahkan nih hadirin, kalau seandainya Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada hewan sembelihan kita, maka apalagi dengan kedua orang tua kita, apalagi dengan orang-orang yang berada di rumah kita. Tentunya lebih ditekankan agar kita bisa berbuat baik kepada mereka. Dan lagi-lagi nih hadirin, hal ini mungkin mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita untuk bisa berbuat baik. Intinya dimanapun kita berada, di masjid, di masyarakat, berbuat baiklah kepada mereka semampu kita. Iya, semampu kita hadirin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat ihsan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian asal muasal kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala itu ya ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nih di bulan Ramadan itu perasaan ini begitu besar, sehingga kalau seandainya kita di dapur sendirian, udah ada lauk, udah ada pokoknya makanan, kita pun berada dalam keadaan lapar, kita nggak, padahal belum masuk waktu sholat maghrib, belum masuk waktu berbuka, itu kita takut tuh hadirin mendekati makanan ataupun mengambil makanan tersebut. Padahal mungkin gak ada yang lihat hadirin. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat besar. Tapi pertanyaannya, kenapa kok merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat kuat ketika kita di bulan Ramadan saja. Maka perlu proses, lagi-lagi proses agar kita bisa berbuat baik. Dan berbuat baik nih hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari perbuatan baik itu perlu dilatih hadirin. Enggak jadi instan begitu saja, enggak. Kadang orang-orang itu ada yang malas untuk berbuat baik kepada orang-orang yang ngebenci kita. Iya, kita tahu nih si A ngebenci kita, bodoh amat deh. Enggak, bukan gitu kaedahnya. Ketika kita tahu bahwasanya ada orang yang berusaha menyakiti kita, maka timbal baliknya kita berusaha memadamkan api tersebut dengan berbuat baik kepada orang-orang tersebut. Jangan kejelekan dibalas dengan kejelekan. Yang ada kita menambah api sehingga kebakaran yang terjadi. Tapi ketika kita praktekkan ini, berbuat baik ya, berbuat baik kepada siapapun, itu insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan dicintai oleh masyarakat kita, oleh murid-murid kita, oleh bawahan kita. Intinya berbuat baik. Dan berbuat baik itu gak hanya tentang uang hadirin. Ada di antara kita yang merasa kalau berbuat baik itu harus dengan uang. Enggak.
dengan bertanya kepada mereka aja itu kadang-kadang sudah berbuat baik. Gimana kabarnya? Atau dengan memerintahkan mereka, ini loh ada kajian, ayo kita hadir. Atau dengan hal-hal yang sepele lah intinya, ngasih makan, traktir, atau ngeboncengin orang-orang yang sejalur dengan kita, apalagi kita kenal, ayo ke rumah bareng yuk. Inilah perbuatan baik yang kalau seandainya kita mempraktekkan hal ini, itu insya Allah nggak akan ada gangguan biidnillahi ta'ala, karena semua masyarakat kita akan mencintai kita, dan tabiatnya manusia itu suka kepada orang-orang yang berjasa dan berbuat baik kepada kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.